Dalam fragmen hidupnya di ibu kota, Chairil Anwar banyak menggoreskan kegetiran, juga sukacita, lewat bait sajak-sajaknya. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Marco Kusumawijaya, salah satu arsitek yang banyak menulis tentang isu arsitektur dan kota. Menurutnya, sajak-sajak Chairil bisa mengajarkan kita menjadi warga kota yang baik. Menurut Marco juga, Chairil yang tampak sangat individualis pada sajak-sajak awalnya, berubah menjadi orang yang sangat sadar bahwa dia adalah bagian dari orang banyak. Bagian dari penduduk sebuah kota yang bernasib sama. Kesimpulan itu ia dapatkan dari sajak, "Aku berkisar antara mereka." Tak hanya pemikirannya tentang kota yang melahirkan sajak-sajak, kisahnya saat pertama kali tiba di Jakarta juga tak kalah menarik. Chairil datang dengan kepercayaan diri yang penuh, juga dengan kegamangan seorang remaja yang wajar. Di tahun-tahun awal itu, ia menulis bait, "Tak acuh apa-apa, gembira girang, biar hujan datang, kita mandi basahkan diri, tahu pasti sebentar kering lagi." Puisi Ajakan, Februari 1943. Akan tetapi, pada saat yang sama di sajak lain, ia juga menulis, "Hidupnya tambah sepi, tambah hampa, bahaya dari tiap sudut." Puisi Sendiri, Februari 1943. Sisi menarik lainnya, Chairil adalah manusia modern yang membentuk dan terbentuk di Jakarta, kota yang mengembangkan modernitas dalam dirinya. Ia mampu mengubah bahasa sehingga mampu menangkap gejala-gejala modernitas itu. Kaitan Chairil dengan kota Jakarta juga diungkapkan oleh Zevri Al-Katiri, penyair peraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa 2012. Menurutnya, sajak-sajak Chairil menandakan ia peduli pada kota Jakarta dan manusianya. Sebab, selama menetap di Jakarta, ia bergaul. Chairil tidak membatasi diri pada seniman atau sastrawan saja. Ia bergaul dengan pelukis, orang film, politisi, bahkan tukang becak. Dari perjumpaan-perjumpaan itu, kita bisa rasakan bagaimana ia menangkap suasana pasar baru, bioskop, tempat makan, nongkrong, hingga es krim Arktik. Semua itu ada dalam sajaknya. Seniman dan kota memang tak bisa terpisahkan. Seperti kawasan Pasar Senen dahulu menjadi tempat berkumpul seniman. Lalu, akhirnya lahir sebutan Seniman Senen, yang antara lain menonjolkan nama Misbah Yusabiran dan Ajip Rosidi. Merekalah yang kemudian mengusulkan kepada Gubernur Ali Sadikin pentingnya satu tempat yang menjadi pusat kesenian. Lalu, lahirlah Taman Ismail Marzuki dan Dewan Kesenian Jakarta. Seperti apa perjalanan hidup Chairil Anwar? Dan bagaimana suasana Jakarta kala itu hingga mampu memengaruhi sajak-sajaknya? Simak kisah selengkapnya di artikel Jakarta di Mata Sang Pujangga.